Sebuah kapal dari logam dapat terapung di atas air meskipun massa jenisnya lebih besar dari air. Nah, hal ini disebabkan bagian bawah kapal yang tercelup memindahkan air dalam jumlah yang besar, sehingga kapal mendapatkan gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat kapal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Archimedes, bagaimana aplikasi hukum Archimedes, dan contoh soal dan pembahasannya. Coba perhatikan peristiwa berikut ini. Dan apakah yang akan kamu ketahui? Mengapa kapal tersebut bisa tenggelam, melayang, dan terapung? Apa yang telah kamu amati dari peristiwa yang ada pada video tadi? Mengapa bisa seperti itu ya? Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya dalam penerapan hukum Archimedes pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk lebih memahaminya, ayo kita lakukan praktikum berikut ini. Ada tujuan praktikum: menerapkan hukum Archimedes pada benda yang tenggelam, melayang, dan terapung di dalam air. Yang pertama, memasukkan telur pada wadah yang berisi air tanpa campuran apapun. Dan yang kedua, memasukkan telur pada wadah yang diberikan garam 2 sendok makan. Dan yang ketiga, telur dimasukkan pada wadah yang berisi air yang diberikan garam 3 sendok makan atau secukupnya. Ini adalah percobaan pada hukum Archimedes. Apa saja faktor yang mempengaruhi massa jenis? Yang pertama ada massa benda, kedua volume benda. Nah, di mana secara matematis massa jenis dituliskan ρ sama dengan M per V, di mana M adalah massa benda dan V adalah volume benda. Coba perhatikan gambar berikut, di situ ada air dan minyak. Antara minyak dan air, manakah yang memiliki massa jenis lebih besar? Ya, benar, massa jenis air lebih besar daripada minyak, di mana air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik, sedangkan minyak memiliki massa jenis 8 kg per meter kubik. Bunyi hukum Archimedes adalah, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, bisa kalian lihat di gambar bahwa besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Jadi itu adalah volume awal zat cair, kemudian dimasukkan benda menjadi volume kedua. Nah, perubahan volume itu sama dengan besar gaya akhir. Nah, secara matematis persamaan Archimedes dituliskan sebagai berikut. Fa sama dengan Wu kurang Wa, di mana Fa sama dengan gaya apung, Wu berat benda di udara, dan Wa berat benda di air. Fa itu sendiri rumusnya ρ kali G kali V, di mana Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton dan massa jenis secair satuan kilogram per meter kubik, percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, sedangkan volume benda yang tercelup satuannya adalah meter kubik. Benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan mengapung ketika posisi benda berada di permukaan air. Nah, syarat terjadinya mengapung itu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Perhatikan diagram gaya yang bekerja. Itu ada W dan Fa, sehingga dapat dituliskan persamaannya Fa sama dengan W. Kemudian melayang adalah posisi di mana benda berada di tengah zat cair. Nah, syarat terjadinya melayang adalah massa jenis benda sama dengan jenis zat cair. Coba perhatikan diagram gayanya.
dapat dituliskan persamaan FA sama dengan W untuk posisi melayang. Sedangkan tenggelam adalah posisi di mana benda berada di dasar zat cair. Nah, syaratnya tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Diagram gayanya seperti itu ya, dapat dituliskan persamaan FA lebih kecil dari W. Demikian penjelasan tentang benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Apa saja contoh penerapan hukum Archimedes? Yang pertama itu ada kapal selam. Bagaimana cara kerja kapal selam? Kapal selam memiliki tangki yang berfungsi menyimpan udara dan air. Tujuannya adalah untuk menambah atau mengurangi massa agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Nah, bisa kita lihat pada gambar pertama, tangki penuh dengan udara, keadaan saat mengapung. Dan yang kedua, udara bertekanan tinggi masuk ke tangki, yaitu posisi melayang. Dan yang ketiga, keadaan tenggelam, tangki penuh dengan air laut. Contoh yang lainnya ada jembatan ponton. Nah, jembatan ponton adalah jembatan yang tersusun atas drum-drum tertutup rapat yang berisi udara sehingga dapat terapung di permukaan air. Contoh yang ketiga itu ada balon udara. Nah, balon udara dapat naik atau terbang karena massa jenisnya lebih kecil daripada udara luar sekitar balon. Jadi di dalam balon diisi gas yang ringan supaya massa jenisnya lebih kecil daripada udara yang ada di luar. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya. Ada sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besar gaya ke atas yang dialami batu? Nah, diketahui dulu volume benda sama dengan 1 meter kubik, massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya gaya apung atau gaya ke atas yang dialami benda. Jadi, jawabannya masukkan rumus tadi, masukkan angkanya sehingga ketemu jawabannya 10.000 Newton. Dan soal yang kedua, ada sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, di situ tidak diketahui percepatan gravitasinya ya. Jika tidak diketahui, langsung saja bahwa nilai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui berat benda di udara 500 Newton, berat benda di air 400 Newton, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya massa jenis benda. Nah, langkah pertama kita mencari besar gaya apungnya, di mana FA sama dengan WU kurang WA. Masukkan angkanya dan dapat hasilnya 100 Newton. Langkah kedua ada dapat memasukkan rumus rho benda dibagi rho air sama dengan berat benda di udara dibagi gaya apung. Kita masukkan rho benda dibagi 1000, 500 dibagi 100, kemudian 100 rho benda sama dengan 1000 kali 500. Nanti bisa diketahui hasilnya, massa jenis benda sama dengan 5000 kg per meter kubik. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, agar lebih memahami materi ini, kalian dapat mengerjakan soal evaluasi berikut. Ada soal yang pertama, perhatikan gambar berikut, jelaskan kondisi posisi pada nomor 1 dan 3, mengapa dapat terjadi demikian. Yang kedua, diketahui massa jenis sebuah benda 1500 kg per meter kubik, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, volume benda 8000 cm kubik, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jika seluruh benda tercelup di dalam air, maka berapakah besarnya gaya ke atas yang dialami benda? Nah, petunjuknya karena di situ diketahui volume benda itu dalam satuan cm kubik, maka kalian harus merubahnya dulu ke dalam meter kubik. Seperti itu.
Nah, lanjut soal yang ketiga. Sebuah balok kayu mempunyai volume 400 cm kubik dicelupkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Bila berat balok 9 Newton, hitunglah berat balok dalam air. Jadi percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ada petunjuk di situ. Yang pertama, karena di situ diketahui satuannya dalam cm kubik, maka harus merubahnya dulu ke dalam meter kubik. Setelah itu hitung gaya apungnya. Setelah itu baru bisa ketemu berat benda yang ada di dalam air. Jadi seperti itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Demikian penjelasan tentang hukum Archimedes pada video kali ini. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Dadah.